Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadgetindo dengan saya Randy. Yes, pada video kali ini saya akan melakukan komparasi dua chipset dari brand yang berbeda, yakni dari Qualcomm ada Snapdragon 720G yang ada di Oppo Reno 4 dan juga MediaTek Helio G90T yang ada di UMI S5 Pro. Ya, jadi ini adalah video lanjutan dari video saya setahun yang lalu. Saya pernah sempat bikin komparasi Helio G90T versus Snapdragon 730G. Di situ banyak yang komen dan minta dibuatin video perbandingan Helio G90T dengan Snapdragon 720G ini. Karena ternyata cukup banyak ya yang penasaran gimana performa dari Snapdragon 720G ini. Apakah lebih cepat atau sama aja dengan Snapdragon 730G. Dan Helio G90T adalah salah satu chipset yang cukup fenomenal dan cukup banyak dihujat oleh netizen Indonesia yang bilang panas lah, jelek lah, dan juga lain-lainnya. Tapi nggak sedikit juga loh yang muji dari Helio G90T ini. So, gimana sih kira-kira perbandingan dari kedua chipset ini? Kira-kira seperti apa performanya? Dan di sini saya akan melakukan perbandingan dengan melakukan benchmark menggunakan 3 aplikasi yang berbeda, yaitu Geekbench untuk mengukur CPU dari kedua chipset ini. Lalu ada 3D Mark untuk mengukur GPU dan juga yang terakhir adalah Antutu untuk mengukur dari keduanya, baik CPU maupun GPU-nya. Dan saya akan ceritakan gimana pengalaman saya penggunaan real life dari kedua chipset ini di masing-masing handphone ini. So, ayo langsung aja kita mulai dengan komparasi yang pertama menggunakan Geekbench. Di sini kelihatan skor dari Snapdragon 720G ini lebih tinggi baik di single maupun di multi-core. Penyebabnya adalah meskipun punya arsitektur yang sama, yaitu sama-sama menggunakan Cortex A76 untuk high performance dan juga Cortex A55 untuk low performance, tapi speed dari kedua chipset ini berbeda. Snapdragon 720G punya speed high performance yang lebih tinggi, 2,3 GHz berbanding 2 GHz di Helio G90T. Sementara untuk di low power, Helio G90T justru lebih tinggi sebesar 2 GHz. Yang ada di Snapdragon 720G itu cuma 1,8 GHz. Selain perbedaan kecepatan, fabrikasi dari kedua chipset ini berbeda. Helio G90T masih menggunakan 12 nanometer, sementara Snapdragon 720G udah menggunakan 8 nanometer. Nah, perbedaan skor dari CPU tadi tampaknya memang karena speed yang ada di Snapdragon 720G ini lebih tinggi dibandingkan di Helio G90T. So, perbedaan penggunaan sehari-harinya seperti apa? Saya bilang kedua chipset ini sama-sama ngebut untuk kelas mid-range. Karena saya coba buka tutup aplikasi bersamaan, kedua smartphone ini bisa membuka aplikasi itu lebih kurang kecepatannya sama. Kadang memang perbedaannya adalah di Helio G90T lebih cepat, kadang juga di Snapdragon 720G ini lebih cepat. Tapi overall, kalau kita pakai kedua smartphone ini secara bersamaan, kecepatan dari CPU-nya ini bisa dibilang sama-sama aja. Yuk kita lanjut untuk mengukur GPU dari kedua chipset ini menggunakan 3D Mark. Biasanya GPU Mali yang ada di MediaTek itu cenderung lebih inferior ketimbang GPU Adreno yang ada di Snapdragon. Tapi di sini sedikit berbeda ya. Hasil dari 3D Mark itu skor dari MediaTek G90T dengan GPU-nya Mali G76MC4 itu lebih tinggi dibandingkan dengan Adreno 618 yang ada di Snapdragon 720G. Lalu penggunaan untuk main game dari kedua chipset ini sebenarnya bisa dibilang kurang lebih sama ya. Karena di game COD Mobile mereka punya settingan yang sama, yaitu di grafik very high dengan frame rate very high. Kalau mau dapat frame rate max itu turunin sedikit grafiknya ke high aja. Nah, tapi perbedaan yang saya rasakan justru meskipun punya skor yang lebih tinggi dari Helio G90T, tapi pengalaman main game di Snapdragon 720G itu lebih lancar dalam kondisi bermain game yang cukup intens atau dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, lebih kurang lebih dari 30 menit. Karena ketika main di Oppo Reno 4 dengan Snapdragon 720G ini, performanya itu cenderung stabil ya, meskipun udah dipakai dalam waktu yang cukup lama. Sementara kalau di Helio G90T yang ada di UMI S5 Pro ini, kadang-kadang suka dapat frame drop. Itu kalau udah main game di atas setengah jam. Tapi frame dropnya tuh bisa dihitung kok sekitar ya 1-2 kali per satu game COD Mobile. Selain ngomongin performa untuk main game, suhu yang dihasilin oleh Snapdragon 720G itu cenderung lebih adem ketimbang yang ada di Helio G90T. Tapi suhu di Helio G90T ini nggak panas-panas banget kok. Nggak sampai mengganggu kenyamanan saat kita main game.
memang ya sedikit lebih anget lah dibanding dengan Snapdragon 720G. Ngomongin soal suhu, sebenarnya ini juga ke-capture saat tes AnTuTu benchmark. Suhu yang dihasilin oleh Helio G90T saat tes AnTuTu itu lebih tinggi dibandingkan dengan Snapdragon 720G. Sementara untuk skornya itu bisa dibilang sama aja dengan tes yang sebelumnya, di mana CPU itu punya skor yang lebih tinggi dari Snapdragon 720G dan GPU itu lebih tinggi dari Helio G90T. Ya udah, segitu aja untuk video kali ini, dan menurut saya kesimpulannya adalah kedua chipset ini merupakan chipset yang cukup oke untuk kelas mid-range. Dan kesimpulannya keduanya ini punya performa yang seimbang lah. Dan buat kalian yang masih aja menganggap bahwa Helio G90T ini jelek, mending coba dulu. Karena kalau Helio G90T ini jelek, nggak mungkin pabrikan smartphone banyak yang pakai. Coba dihitung, ada Redmi Note 8 Pro, Realme 6, Realme Narzo, terus Xiaomi DJI S5 Pro ini, dan terakhir itu ada Infinix Zero 8 juga pakai Helio G90T. Ya, gitu aja deh untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.